Pak Oh yang hampir saja membunuh Seyon tiba-tiba dipukul batu oleh Ibu Hejin, kemudian ia langsung mengejar Ibu Hejin yang berlari untuk kabur darinya. Sehingga Seyon pun selamat dan diberitahu oleh Chamin bahwa tadi Pak Oh berada di sana. Seyon yang mengkhawatirkan keselamatan Hejin segera berlari ke tempat Hejin, tapi untungnya Hejin dan ibunya baik-baik saja. Hejin sangat ketakutan ketika Seyon memberitahunya bahwa Pak Oh telah kabur dari penjara. 집도 아니고 오영철이 만약에 탈출을 했다고 해도 어떻게 여기를 찾아? Lalu karena takut terjadi apa-apa kepada Seyon, Chamin kini menjadi protektif sampai-sampai ia tidur tepat di depan kamar rahasia agar Seyon tidak pergi kemanapun. Akan tetapi karena merasa punggungnya sakit, Chamin akhirnya mengajak Seyon tidur bersama dengan modus ia hanya terbiasa tidur di kasur berkualitas. 같이 자. 뭐? Bukannya terlelap, Seyon malah tak bisa tidur karena deg-degan pertama kali tidur dengan Chamin, sedangkan Chamin langsung tertidur pulas. Tapi ternyata Chamin hanya berpura-pura, dan saat mereka hendak melakukan sesuatu, tiba-tiba seseorang datang membawa batu yang tadi digunakan oleh Ibu Hejin saat memukul Pak Oh. 어디 갔지? 정원에서 이런 게 발견됐습니다. Esoknya Dongchol memberitahu Hejin bahwa dalam batu itu ditemukan darah Pak Oh dan darah Ibu Hejin. Mendengar hal itu, Hejin merasa sangat panik dan ingin membawa ibunya pergi dari rumah Chamin karena tak mau ibunya berada dalam bahaya. Lalu karena Hejin kekeh, akhirnya Mido membawa Hejin dan ibunya untuk tinggal di rumahnya. Saat itu, Ibu Hejin sempat menelpon nomor yang katanya itu adalah nomor Taejin, kakak lelaki Hejin yang telah tewas 20 tahun yang lalu. Hejin tidak menyadari kalau yang ditelepon oleh ibunya adalah Jaksaso. Karena Chamin terus saja mengkhawatirkan keselamatan Seyon, ia pun mengajak Seyon ke perusahaannya seolah bekerja bersama di satu ruangan dengan meja yang telah disiapkan khusus untuk Seyon. Walau Seyon ingin pergi ke tempat orang tuanya karena merasa khawatir, Chamin tetap tidak mengizinkannya karena ternyata ia sudah memerintahkan Dongchol agar membawa orang tua Seyon ke tempat aman yang telah disediakan. Sementara itu, karena Ibu Chamin menemui orang tua Mido dan memberinya uang, Ibu Mido langsung menelpon Mido memarahinya sehingga Mido harus bertemu dengan ibunya untuk menjelaskan semua yang terjadi. 내가 이렇게 어려울 거라서요. 아빠 제가 지금 고향에 잠깐 내려갔다 와야 될 것 같은데. Shin lalu memperlihatkan Pak Oh yang bertemu dengan Jaksaso. Di scene ini akhirnya kita tahu kalau setelah ditusuk oleh Pak Oh sebenarnya Seyon masih hidup, namun karena Jaksaso mengetahuinya, Jaksaso kemudian segera menghabisi Seyon. Kini Pak Oh berencana akan menculik Ibu Hejin dan melakukan bunuh diri sehingga nantinya Hejin akan menghidupkannya kembali karena Hejin bisa melihat bola abis yang ada di tangannya. Sialnya, Ibu Hejin tiba-tiba berkeliaran dan ditemukan oleh sopir taksi yang lewat. Ibu Hejin lagi-lagi menekan nomor lama Jaksaso dan seolah mendapat jackpot, Jaksaso akhirnya tahu keberadaan Ibu Hejin. 거기가 어딥니까? 여기가요. Saat itu, ia langsung mematikan ponsel Ibu Hejin agar keberadaannya tidak terlacak dan memberinya minuman yang telah dicampur dengan obat tidur. Di dalam mobil, Ibu Hejin menghidupkan kembali ponselnya berniat menghubungi Hejin, namun tiba-tiba ia tertidur karena reaksi obat tersebut. Sementara itu, Hejin, Chamin, Seyon, dan Dongchol terus berusaha menghubungi ponsel Ibu Hejin. Sayangnya, Jaksaso melihat panggilan itu sehingga ia pun kembali mematikan ponsel tersebut. Jaksaso kemudian membawa Ibu Hejin ke tempat persembunyian Pak Oh, tapi di sana saat melihat Ibu Hejin disakiti oleh Pak Oh, Jaksaso tiba-tiba membela Ibu Hejin dan mereka pun terlibat perkelahian. Ketika Pak Oh hendak menghabisi Jaksaso, Chamin datang ke tempat itu bersama polisi setelah melacak ponsel milik Ibu Hejin. Di sana mereka hanya menemukan Ibu Hejin karena ternyata Jaksaso telah kabur dalam keadaan terluka.
Esoknya setelah melakukan analisis, ahli forensik mengatakan bahwa di TKP terdapat 3 noda darah, yaitu milik Pak Oh, Ibu Hejin, dan satu lagi milik orang tak dikenal. Namun, sang ahli berhasil menganalisis kalau darah orang tak dikenal itu adalah milik anak biologis Pak Oh. Kini Dongchol dan Seyon tahu bahwa Pak Oh memiliki anak yang kelahirannya tidak didaftarkan dan Hejin memberitahu mereka nama anak Pak Oh itu adalah Taejin yang telah lama meninggal dan merupakan saudara tirinya. Seyon yang melihat buku gambar milik Ibu Hejin menemukan nomor telepon di buku gambar itu dan berpikir kalau kemungkinan nomor telepon itu adalah milik Taejin karena sebelumnya ia pernah melihat Ibu Hejin menelpon memanggil nama Taejin. Dan saat Seyon menelponnya karena kebetulan Jaksaso sedang berada di sana, Seyon yang mendengar telepon Jaksaso berdering segera mengejarnya kemudian berpikir bahwa Jaksaso adalah Taejin. 너구나. 대신